Woi, banyak sekali data sejarahnya bahwa saya adalah penipu. Betul sekali. Kamu jangan, nanti kamu anjing hitam. Anjing, ini anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan. Amma ba'du, jumpa kembali bersama Ciroh Channel. Kali ini kita menemukan sumber contekan si Udin dalam menghujat Islam. Ya, ternyata tuduhan si Udin terhadap Islam cuma modal jontek doang. Kita sangka si Udin mikir sendiri karena ngaku mantan ustadz. Ini malah nyontek dari konsep misionaris yang sudah basi. Ini sumber contekan si Udin dari halaman Facebook yang bernama Lula di Samarinda. Hujatannya ngawur semuan, isinya tuduhan keji terhadap Islam, Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja kita lihat si Udin yang baca contekan ngawur yang gak bermutu. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Salam damai, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Salam saudara-saudara muslimku yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan, Khalik langit bumi senantiasa berada di tengah-tengah kita, sekarang sampai selama-lamanya. Assalamualaikum sahabatku yang muslim fillah yang terlalu terlena dengan sosok sembahan orang Arab yang bernama Allah. Ya, bahkan tidak sedikit sampean yang umat non-muslim yang juga secara diam-diam mengimani sosok sesembahan bangsa Arab itu sebagai Tuhan beneran, dengan naifnya ikut-ikutan mengatakan sebenarnya Tuhan kita itu satu, cuman cara kita beribadah saja yang berbeda-beda. Oke. Tapi sudahkah kita meneliti kebenaran iman kita tersebut? Allah SWT bukanlah Tuhan sejati. Dia adalah Tuhan palsu, ciptaan psikopat jahat dari Arab yang mengaku-ngaku nabi. Si Udin sok kepedean banget, padahal ketahuan baca contekan ngawur, seolah-olah hasil karyanya sendiri. Ngakunya ahli Al-Quran dan hadis, padahal tupu, dodol, dongo dan dungu. Masangan delin data dari Bani terjemahan yang ngawur saja bangga. Kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Khotam Al-Halabi alias Mamad bin Gemblung itu lahir tahun 1970-an. Coba ulangi lagi. 1970-an. Padahal tinggal dibaca saja, si Udin masih salah. Masehi, tapi tidak jelas tanggal berapa karena jumhur ulama tidak pernah sepakat soal tanggal berapa. Setelah berumur 40 tahun, dia ngaku-ngaku dirinya Nabi utusan Allah Dewa Arab yang tertinggi yang berdiam di Ka'bah. Nah, contekan si Udin ngawur menyatakan Allah sebagai Dewa Arab yang tertinggi di dalam Ka'bah. Udin malah ngikutin teksnya lagi. Harusnya sebagai mantan Ustadz Udin itu punya otak dong. Katanya ahli sejarah Islam. Tapi kok bego ya? Meralihan agama masyarakat Mekkah dari agama Tauhid yang hanya menyembah Allah menjadi penyembah berhala dimulai ketika salah seorang pembesar suku Huza'ah bernama Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke Sam Syria. Ketika melakukan perjalanan di Sam, Amr bin Luhai melihat penduduk kota tersebut melakukan peribahatan dengan menyembah berhala. Dia pun tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekar. Dia pun membawa pulang sebuah berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Hubal menjadi berhala terbesar di Mekar. Tidak hanya itu, Hubal juga merupakan berhala pertama yang dibawa di Mekar. Selain menjadi berhala terbesar di Mekar, kelak Hubal juga akan menjadi berhala yang paling dimuliakan. Amr bin Luhai kemudian mengajarkan praktik menyembah berhala kepada masyarakat Mekkah secara umum, hingga pada akhirnya, masyarakat Mekkah pada saat itu meyakini
bahwa dengan menyembah berhala akan membuat mereka terhubung kepada Tuhannya. Mulai dari situ, masyarakat Mekkah mulai menyembah berhala. Tidak hanya Hubal, ada berhala lain yang diletakkan di Ka'bah, seperti Lat, Uzza dan Manah. Jadi todahan contekan si Udin Naur ya. Ka'bah itu bangunan kubus hitam yang selalu diputar-putarin oleh anjing putih. Yang tertinggi dan berdiam di situ. Tidak ada seorang pun dari bangsa pagan Quraisy, terpelajar dan juga Nasrani yang tertarik peduli dengan pengakuannya pada zaman itu. Orang-orang terpelajar tahu kalau Muhammad adalah seorang penipu, dan itu diperkuat oleh paman kandungnya sendiri yang bernama Abu Lahab. Apakah kita yang hidup pada hari ini masih bisa mendapatkan bukti-bukti bahwa dia seorang penipu? Banyak sekali data sejarahnya bahwa dia adalah penipu. Kamu jangan nanti kamu anjing hitam lari ke barat. Anjing saja tidak suka kalau si Udin tuduh Nabi Muhammad seorang penipu. Makanya dia menggonggong ke si Udin. Emang Abu Lahab adalah seorang paman Nabi yang gengsi memeluk Islam, padahal dia mengetahui kebenaran Nabi Muhammad. Tapi karena sombong dan gengsi Abu Lahab jadi penentang Nabi Muhammad. Yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah, istri baginda Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang terpelajar, dan 5 orang bangsawan Quraisy lainnya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Ya, tentu saja bisa, saudara-saudara. Kita tidak membutuhkan buku lain untuk dapat menemukan bukti-bukti tersebut, karena buktinya adalah kitab mereka sendiri, Al-Quran. Quran gitu. Dari Quran kita akan menemukan bukti-bukti nalar bahwa si Dul Pomeng itu adalah seorang penipu, seorang pencipta sosok Tuhan palsu yang bernama Allah. Walau semula Allah adalah sama dengan dewa sesembahan bangsa Arab yang bisu, Muhammad telah membuatnya bisa berbicara. Jadi Allah itu bisu. Tiba-tiba dia bisa berbicara. Berbicara lewat apa? Lewat omongan dia. Begitu. Bisa bicara. Muhammad telah menyulap sosok dewa mitos itu menjadi Tuhan. Singkat cerita, Allah sama dengan Muhammad. Allah bukanlah Tuhan sang pencipta. Allah hanyalah Tuhan-Tuhanan ciptaan imajinasi Muhammad belaka. Ayat-ayat Quran bukanlah firman Allah, melainkan ayat yang dikarang oleh Muhammad untuk kebutuhannya sendiri, dan saat terbitnya pun senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi manakala dia membutuhkan ayat-ayat tersebut. Tapi bohong. Nah itu tuduhan naur yang dibuat orang kafir yang dengki terhadap Islam. Dan bodohnya si Udin dijadikan referensi untuk modal menghujat Islam agar Udin terlihat hebat, sehingga pengikutnya pun memuji Udin, dan akhirnya menjadi ladang tuan buat kehidupan Udin yang sedang terlantar di Amerika. Bukti Udin terlantar, dia hidup lumpan dan berpindah-pindah. Bahkan si Udin belum mampu untuk potong rambutnya sendiri. Mau gimana lagi kan? Mungkin itu saja yang dapat kami tayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.